أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقت الأرواح وابتدائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد بسند المتصل إلى الإمام الخطيب الترمذي رحمه الله تعالى قال الراكبي بعد الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في كل صلاة دبر كل صلاة. Barang siapa bertasbih pada tiap selepas melaksanakan sembahyang 5 waktu, tidak ada yang terkecuali selepas sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar sebanyak 33. Wa hamidallah salasan wa salasin, tahmid alhamdulillah 33, takbir Allahu akbar 33, totalnya tilka tis'un wa tis'un, itu jumlahnya 99. Wa qala tamamal mi'ati, dan dia teruskan untuk menggenapkan yang ke-100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu, akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih bilang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini satu tawaran yang begitu mudah, jadi tidak membebankan kita waktu, tenaga dan pikiran. Dan juga kalau dari sudut waktu mungkin tidak lebih daripada dalam 5 menit saja. Tapi ternyata yang ditawarkan kepada kita adalah keampunan dosa. Ma'amullah min dunubina, dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Nabi kita bersabda yang walaupun banyaknya seperti buih di laut. Jadi kira-kira bagaimana menurut kita? Ya kalau pada waktu orang ramai terkelak daripada sumbangan atau suatu anugerah atau suatu pemberian daripada sultan atau juga daripada menteri keuangan, yang masing-masing kalau seandainya diberikan informasi yang lengkap atau diberikan arahan yang patut dan wajar, maka satu persatu daripada jemaah kita akan mendapatkan sumbangan tidak kurang daripada dalam 3.000 ringgit misalnya saja. Itu kira-kira bagaimana menurut kita kalau imam kita tidak menginformasikan perkara itu kepada kita? Kita komplain, Imam jangan macam itu. Lain kali tolonglah kalau ada derma-derma sumbangan-sumbangan yang macam itu, ya misalnya seperti dengan satu kopon untuk lembu, untuk daging korban, itu dengan kita komplain sebenarnya. Kalau ternyata dengan tuan imam berpeluang untuk mendapatkan sejumlah tompok daging korban untuk masyarakat di sekitar masjid, ternyata dengan imam tadi itu tidak mengambil peruntukan tersebut, bagaimana kira-kira dengan kita? Kita sederhanakan dengan bahasanya, imam tidak menginformasikan kepada makmum, kepada jamaahnya, yang nanti selepas maghrib kita akan mendapatkan tunjangan bantuan daripada Menteri Keuangan senilai tidak kurang daripada 1.000 RM. Mesti semuanya komplain. Pernah tak kita komplain kepada imam seketika dengan imam tidak mengajak kita berzikir seperti itu? Yang dengan kita berarti mahrum, terelak daripada keampunan dosa. Nabi kita bersabda yang walaupun sebanyak buih di laut, berarti minta maaf dengan bahasanya itu imam yang tidak bijak.
imam yang tidak sayang dengan makmum, imam yang tidak memberikan peluang kepada kita untuk kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita berharap imam harus menjalankan tanggung jawabnya terhadap makmum untuk kesempurnaan sembahyang makmum, yang sembahyang adalah merupakan satu-satunya harapan kita dalam kondisi dan juga dalam keadaan yang seperti apapun. Sembahyang itu tidak akan luput dan tidak akan lepas daripada kewajiban. Tidak seperti itu halnya dengan rukun-rukun Islam lainnya selain daripada 2 kalimat syahadat. Haji sekali seumur hidup, ramai yang meninggal dunia sebelum melaksanakannya. Puasa ada keadaan-keadaan tertentu yang dengan kita tidak pergi melaksanakannya di waktu utur, akan kita ganti dengan fidyah. Zakat, kalau kita tidak cukup nisab, kalau kita tidak cukup duit, kalau kita tidak ada jaringan bisnis yang dengan haulnya cukup, nisabnya pun juga cukup, maka kita tidak pergi melaksanakannya. Sementara kalau dengan sembahyang dalam kondisi seperti apa? Sakit, kaya, miskin, memimpin, dipimpin, rais, mar'us, hakim, mahkum, amir, makmur, dalam segenap jenjang lapisan masyarakat, dalam keadaan yang seperti apa saja, sembahyang tetap kita laksanakan atau sembahyang tetap diwajibkan. Nah, jadi kalau seperti itu hakikat sembahyang, maka kita berharap kepada imam-imam atau kepada sesiapa yang menjadi imam, jangan sekali-kali merugikan makmum, tidak memberikan peluang kepada makmum satu untuk mendapatkan tiket masuk surga, yaitu dengan membaca ayat kursi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan keampunan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu, ufirat lahu dunubuh wa in kanat mithla zabadil bahri. Jangan sampai tidak memberikan peluang keemasan kepada kita untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya dengan kita tidak ada dosa sekalipun, maka dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi asbab, akan menjadi kemudahan kepada kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, qala وعن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي. Coba tengok bahasa hadis. Nabi kita ditanya doa yang mana yang paling segera didengar dan diijabahkan oleh Allah. Salafi mengatakan tidak ada doa saling amin mengaminkan. Salafi mengatakan kalau nak berzikir, zikir masing-masing. Kalau nak berdoa, doa juga seorang-seorang. Tidak ada, dan Nabi kita tidak pernah memimpin. Nabi kita tidak pernah membaca doa terus diaminkan oleh para sahabat. Kata mereka tidak pernah, karena mereka tidak membaca. Ngajian melalui YouTube, tidak baca kitab. Taklid dengan salah seorang pilot bawa pesawat jadi mufti, yang memang tidak ada. Coba kalau kita mengaji, tadi pagi satu buah riwayat dikatakan ulama, jarang sekali Nabi kita duduk dengan para sahabat, melainkan Nabi kita mendoakan mereka. Agak-agaknya pada saat Nabi kita secara khusus mendoakan para sahabat, agak-agaknya para sahabat itu mengaminkan dengan doa begitu. Doa yang Nabi kita baca, qallama jalasa, qallama ijtama'a Rasulullah SAW ma'a sahabi bi majlisin. Jarang-jarang Nabi kita berkumpul dengan para sahabat beliau. Hadis itu di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi atau dalam kitab Sunan Abi Dawud. Jarang-jarang Nabi kita duduk dengan para sahabat dalam satu majlis, illa da'a lahum faqala Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannata, sampai ke penghujung doa. Jadi Nabi kita doakan mereka, takkan dengan para sahabat tidak mengaminkan doa khusus yang Nabi kita peruntukkan untuk para sahabat. Secara apapun daripada hadis dari itu, Nabi kita berdoa, sahabat Nabi kita mengaminkan. Kenapa mereka katakan itu tidak pernah? Kata mereka tidak pernah Nabi kita berdoa terus diaminkan oleh para sahabat sebagaimana kita sekarang ini. Kita selepas sembahyang imam berdoa, makmum mengaminkan. Mereka tidak pernah seperti itu. Mereka imam langsung bercabut atau berzikir, masing-masing berzikir, atau juga masing-masing berdoa. Tengok bijaksananya baginda Nabi. Kalau seandainya kita katakan kita wajib berdoa dengan imam,
Masya Allah, tabarakallah, kadang-kadang imam doanya panjang, kadang-kadang imam wiridnya juga panjang, maka akan menghambat dari dosa kita karena kita ada keperluan. Satu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya hanya dianjurkan berdoa selepas sembahyang itu, kalau seandainya kita masing-masing berdoa, katakanlah seperti salafi, bagaimana kalau dengan yang tidak hafal doa? Kalau tidak hafal doa, jadi ikut menumpang dengan siapa? Kan ada dalam YouTube atau ada dalam satu drama anak-anak You buat pada saat yang jadi imam itu ditolak oleh teman-temannya selepas sembahyang, yang ini disuruh berdoa tidak tahu, yang itu juga disuruh berdoa tidak tahu. Makmum tidak hafal doa, imam juga tidak hafal doa. Kalau seandainya berdoa itu secara perorangan, secara individu, itu yang masyhur, itu yang digalakkan. Kalau ada di kalangan makmum yang tidak hafal doa, dia berdoa macam mana? Satu pertanyaan. Kalau seandainya berdoa itu hanya digalakkan kalau pada waktu kita dengan imam. Kalau ternyata imam tidak ada, kita berdoa macam mana? Nabi kita bersabda, doa yang paling cepat didengar dan diijabahkan oleh Allah itu adalah doa di tengah malam, di waktu tahajud, dan yang kedua doa selepas sembahyang 5 waktu. Jadi secara maklum daripada hadis, baik secara beramai-ramai, secara individu, perorangan, atau juga dipimpin, atau juga dengan kita dengan cara seperti pada waktu kita tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pada waktu kita tawaf dan sa'i. Jadi dengan kita dipimpin oleh mutawif. Jadi hadis yang kita riwayatkan tadi itu umum. Baik dengan kita amin mengaminkan, dengan salah seorang kita imam atau makmum memimpin doa, yang lainnya ikut mengaminkan, atau juga masing-masing berdoa, ataupun juga ada yang membimbing, yang masing-masing mengikuti lantunan doa yang dibaca oleh muqawwim. Itu yang saya katakan baginda Nabi lebih bijak daripada Salafi dan Wahabi yang mengatakan atau yang membid'ahkan berdoa secara beramai-ramai dengan mengaminkan doa daripada imam itu bid'ah atas alasan karena Nabi kita tidak pernah melakukannya. Qala wa duburas shalawatil maktubat, tidak ada kait, tidak ada syarat doa selepas sembahyang 5 waktu, baik dengan dipimpin atau juga masing-masing berdoa, kedua-duanya tidak mengapa. Nah, qala wa an Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzati fi duburi kulli salatin. Berarti penting kita tambahkan kembali wirid dan pikiran kita. Selepas bacaan kursi sebelum kita bertasbih, kita baca muawwidzat yang 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dengan kul a'udzu birabbin nas, yang 3 itu disebut dengan muawwidzat. Jadi boleh juga kita pastikan kalau kita buat statistik, memang sudah banyak di masjid-masjid dan juga di surau-surau dan di kalangan imam-imam yang membaca dan yang mengamalkannya. Dan juga tidak sedikit imam-imam muda yang tidak tahu menahu dengan bacaan yang semacam ini. Astaghfirullah, ini semua lagi serang nih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali Al-Fatihah, terus amin. Aminnya panjang, amin sampai ke rantau panjang, amin sampai ke Bacok Patah Bali, sampai ke Terengganu, sampai kepada Gua Musang doanya. Apa problemnya kalau seandainya doa yang panjang sampai berpuluh-puluh menit tadi itu kalau kita ganti dengan zikir, kita ganti dengan amalan yang ma'zur, yang warid daripada baginda Rasulullah SAW, baik dengan bacaan kursi, istighfar yang pertama, Allahumma antas salam, Allahumma ajirni, Fatihah, ayat kursi, jangan kita lupakan al-muawwidzat. Amarani, aku disuruh, berarti penting.
Nabi kita tidak akan memerintahkan suatu perkara yang sia-sia. Nabi kita tidak mencadangkan dan juga tidak menjalankan suatu perkara yang tidak ada masalah dan juga yang tidak ada untungnya. Kalau sampai dengan beliau siapa? Sayyidina Uqbah bin Amir. Sedikit ingin tahu siapa Sayyidina Uqbah bin Amir. Kalau kita berziarah ke kubur beliau, di belakang kubah, di sana ditulis diistijabahkan doa seseorang yang berdoa dekat kubur Sayyidina Uqbah bin Amir. Beliau di antara daripada orang yang membawa Islam ke Afrika, Sayyidina Uqbah bin Amir. Jadi boleh kita pastikan tuh sejumlah berapa ramai yang masuk Islam, baik dengan di Mesirnya, Afrika Selatannya, Nigerianya, Somalianya, Sudan dan sebagainya. Itu hasanatohum, itu dengan belum mendapatkan andil, mendapatkan bagian yang terbanyak, sebab beliau di antara daripada para sahabat Nabi yang memperkenalkan masyarakat setempat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau seandainya seperti itu yang disebut, Allah akan ijabahkan doa seseorang yang berdoa di dekat kubur Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala. Itu satu perkara kecil, itu satu perkara biasa. Kepada siapa? Kepada seseorang yang telah berhasil untuk membawa umat masyarakat Afrika untuk masuk ke dalam surga. Pikir, renung. Jadi jangan terbawa paham salafi yang kaku, yang ekstrim. Tidak boleh berdoa samping kubur, tidak boleh berdoa menghadap kubur, tidak boleh memohon bertawasul kepada kubur. Itu syirik, karena Nabi kita tak pernah buat. Memangnya kalau pada itu Nabi kita tidak pernah buat, berarti tidak boleh, tidak mutlak seperti itu. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, wajar-wajar saja kalau Allah memberikan satu kehormatan kepada Sayyidina Uqbah. Jangankan dengan Sayyidina Uqbah, mimpi salah seorang daripada salafun saleh yang berjumpa dengan Imam Bishrul Habi. Imam Bishrul Habi di antara daripada guru Imam Ahmad Ibn Hanbal, atau sebelumnya lagi setelah beliau meninggal dunia. Mungkin untuk pendengaran kita dalam dunia modern, atau juga sejak daripada dahulu sampai kepada detik kita sekarang, kita belum pernah mendengar ada jenazah keluar daripada waktu subuh untuk dikebumikan, untuk disimpan, untuk disembahyangkan. Ternyata tidak berhasil jenazah tadi itu dikuburkan, melainkan setelah azan maghrib. Itu kira-kira dalam berapa juta banyak manusia yang menyembahyangkan. Subuh jenazah sudah keluar, sudah siap-siapkan untuk dikuburkan. Tapi karena terlampau daripada sembahyang, daripada jamaah, sejak daripada pagi tadi itu sampai petang, sampai azan maghrib berkumandang, baru mereka berjaya untuk menguburkan Imam Bishrul Habi, salah satu daripada ulama sufi Sayyidul Wari'in. Jadi yang diceritakan di situ, salah seorang daripada murid atau salah seorang daripada ulama bermimpi dalam tidur beliau berjumpa dengan Imam Bishrul Habi dan seraya menanyakan, kaifa anta ya Imam, macam mana tu guru, macam mana Pak Kiai, macam mana dengan as-sufi al-jalil al-kabir al-azim, bagaimana dengan keadaan sampean. Jadi kata beliau, Allah telah memberikan kehormatan dan kemuliaan kepadaku, yang juga diantaranya dengan mengampunkan dosa-dosa kesalahan sesiapa saja yang terbabit ikut serta menyembahyangkan jenazahku. Itu kepada Imam Bishrul Habi. Imam Bishrul Habi ini jauh di bawah kalau nak dibandingkan dengan Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Jadi kalau dikatakan istajab berdoa itu satu perkara biasa. Ya Imam Uqbah bin Nabi atau Uqbah bin Amir yang pernah menghalau binatang-binatang buas daripada Afrika atau juga daripada hutan, daripada kawasan dusun. Kenapa? Sebab lokasi hutan tadi itu diperlukan untuk camp atau juga untuk perkemahan, untuk latihan tentara pasukan Islam pada saat itu. Jadi amarah atau pengumuman iklan, pengumuman dimohon dan diminta kepada penghuni-penghuni hutan ini atau hutan rimba ini,
kepada harimaunya, gajahnya, dan juga dengan binatang-binatang. Itu lebih kurang lah, dia tidak adalah riwayatnya macam itu tak ada. Cuma lebih kurangnya lah minta kepada binatang tadi itu untuk meninggalkan lokasi itu. Jadi para sahabat yang menyaksikan, Allah Ta'ala semuanya melihat berbondong-bondong dengan binatang bacar itu keluar daripada kawasan hutan tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada para sahabat Nabi kita untuk bertapa, untuk menetap sementara waktu di sana. Itu dengan siapa? Siapa yang memerintahkan kepada binatang-binatang bacar itu untuk berpindah daripada situ? Sayyidina Uqbah bin Amir. Apa kata beliau? Rasul suruh saya, baginda perintahkan kepadaku, memerintahkan kepadaku an aqra'a bil mu'awwidzat. Amarani Rasulullah SAW untuk membaca mu'awwidzat yang 3, artinya seperti yang sudah kita amalkan lepas baca ayat kursi, selepas fala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kata letih Mas, sekejap saja. Lebih lama merokok daripada baca surah yang 3. Habis qul a'udzu birabbil nas, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah. Itu juga tak lama mana. Makmum ikut bertasbih. Berarti dengan imam menyingkap pintu gerbang, membuka pintu gerbang masuk, agar dengan makmum di belakang mendapatkan peluang, mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Jalla wa'ala. Bagi peluang kepada makmum untuk mendapatkan rahmat, bagi peluang kepada makmum untuk mendapatkan keampunan dosa, bagi peluang juga kepada makmum untuk mendapatkan surga dengan bacaan ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu. Ini semuanya amalan-amalan yang patut untuk kita amalkan selepas sembahyang. Tak boleh 2, 3, 4 baca semuanya. Itu lebih afdal. Kalau tidak boleh juga, ya semampu kita. Nah. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. Nabi kita bersabda, dengan duduk bersama orang-orang yang berzikir daripada sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang daripada aku memerdekakan 4 orang hamba saya daripada keturunan Nabiullah Ismail. Dan dengan duduk bersama orang-orang yang berzikir daripada salat asar sampai menjelang waktu maghrib sampai terbenam matahari, itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang hamba saya min an a'tiqa 4 yang sebelumnya min waladi Ismail. Maksudnya apa? Menikah taman kita berzikir sampai terbit matahari. Yang ini sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah disibukkan dengan urusan kita masing-masing selepas sembahyang. Tapi paling tidak kita tidak bincang, kita tidak ada kerjaan. Insyaallah dia memang kalau seorang-seorang susah. Jadi kita memang kena semuanya. Buktinya kami di Bogor boleh sampai terbit baterai sampai naik kira-kira dalam ukuran 3-4 meter ke atas. Selama tengok tak? Pas depan saya duduk lepas kita sembahyang subuh sampai naik matahari. Maka Allah tabarakallah tak lama mana, kira-kira dalam 45 menit saja sembahyang subuh, kira-kira dalam 20 menit dengan surah yang agak panjang sedikit, kemudian dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan tahlilnya. Dulu orang-orang tua kita dulu tahlil tidak kurang daripada dalam 100 kali la. Tapi jangan juga terlalu lambat lagunya. Lagu yang la itu terlalu lambat. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu lambat. Itu jenuh kita berzikir macam itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau semacam itu cepatnya, kalau seperti itu lajunya, insyaallah kita boleh berzikir sampai 200 kali. Kayak 100, 200 tak masalah. Yang kita inginkan sekarang ini, bagaimana dengan kita dapat mengisi waktu daripada waktu kita sholat, daripada waktu dari selesai kita melaksanakan salat subuh sampai terbit matahari. Nabi kita bersabda pahalanya
sama atau lebih afdal daripada kita memerdekakan beberapa orang hamba saya daripada keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalaulah ditakdirkan semacam itu, ada di antara daripada keluarga para nabi-nabi dan rasul menjadi hamba saya, lebih baikkan atau lebih elok, lebih mendingan dengan kita duduk sampai terbit matahari daripada kita memerdekakan hamba saya. Memerdekakan hamba saya itu berarti pembebasan diri daripada api neraka. Sebuah hadis atau dalam beberapa hadis diriwayatkan, barang siapa memerdekakan hamba saya akan Allah bebaskan dirinya daripada api neraka. Rambut dengan rambutnya, hidung dengan hidungnya, telinga dengan telinganya, kaki dengan kakinya, tangan dengan tangannya, sampai Nabi kita sebut farjahu bi farji. Apa maksudnya bang? Farjahu bi farji. Kemaluannya dengan kemaluannya, punggung dengan punggungnya, dagu dengan dagunya, bersih, bebas daripada api neraka. Itu baru dengan suatu orang hamba yang kita bebaskan. Ini ada 4 di samping. Mungkin saja kita punya kemampuan, tapi ternyata peluang sudah tidak ada. Sebanyak apapun duit kita, kalau harganya misalnya sampai 20.000, 30.000, saya rasa insya Allah masih ada yang mampu. Tuh tansri, datin, datu, ton dan lain sebagainya, koprat ramai mampu untuk membeli dan membebaskan hamba saya. Kalau masih dalam hitungan 30-40 ribu, 20.000. Tuh Asia yang paling murah 24.000. Yang lengkap 44.000. Pius yang TRD 90.000 lebih. Honda Jazz 90 juga, yang paling murah 75. Tuh mampu. Takkan kita tidak mampu, paling tidak daripada sejumlah sekian akan ada yang mampu untuk memerdekakan hamba saya. Kalau kita punya kemampuan seperti itu pun, mana hambanya? Dari mana? Sekarang sudah tidak ada hamba saya. Yang namanya abdun, yang namanya amadun, itu sudah tidak ada lagi. Sekaya apapun, sebanyak apapun duit kita sudah tidak berpeluang untuk membebaskan hamba saya. Oke, seakan-akan bagi Nabi mengatakan, di sini solusinya, di sini jalan, di sini jalan keluarnya. Aku akan mengkaitkan permasalahan tersebut. Memanglah dengan kala sudah tidak berpeluang untuk membebaskan hamba saya, membebaskan mereka berarti membebaskan diri kita daripada belenggu api neraka. Kalaulah kita sudah tidak punya peluang semacam itu, ada sejumlah sekian penggantinya, di antaranya duduk berzikir selepas asar, duduk berzikir selepas subuh, sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari duduk. Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh, kita dah coba dah yang macam tu pada waktu kita di Madinah. Pernah di Madinah duduk sampai maghrib. Dari asar ada jemaah haji daripada zuhur ke asar ke maghrib sampai isya baru balik. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Kadang-kadang ada memang karena semangat untuk beribadah, ada juga sebagian itu karena terpaksa. Yang terpaksa seperti apa? Karena rumah jauh sekali. Tuh 5-6 kilometer jalan kaki jauh. Jadi turun subuh, nanti baliknya petang. Kadang-kadang turun zuhur, baliknya selepas sembahyang isya. Itu malaikat tahu, kata malaikat, minta ikhlas. Ini kena rumah atas gunung saja jadi begini. Kalau seandainya rumah samping masjid mesti dah bercampur dah. Tak bakalan lama etika samping jam-jam 3, 4, 5, 6 jam. Ini dikarenakan karena rumahnya saja jauh. Tak ada masalah. Jauh dekat. Allah kuliah yang paling tidak dengan kita mampu untuk bertahan daripada selepas sembahyang asar sampai maghrib. Jadi kita coba yang secara pasti, kalau ada kumpulan, kalau ada jemaah memang boleh. Kalau kita seorang, kadang-kadang kita kalah dengan cobaan. Datang setan, kata setan tak payah, tak payah. Lenguh lah kalau sampai maghrib. Mana ada orang sekarang, orang pada sibuk sekarang. Apalagi setelah asar itu adalah antara Terengganu melawan Kedah. Siapa yang kalah kemarin itu Kedah menang. Kemudian yang satu lagi apa yang campur dong? Campur? Hah? Bukan. Maksudnya pemain itu bukan Kedah semuanya. Ada ini campur, ada
Bapilda. Bapilda dengan Johor. Saya pada waktu itu ada di Johor. Sebenarnya tidak jadi untuk menonton, tapi karena sudah ada di hadapan mata kepala, akhirnya ikut nonton juga. Jadi dikatakan, ini peribahasa. Kadang-kadang orang itu terbabit melakukan kemaksiatan karena peluang. Tak ada rencana nak mencuri, tak ada. Sudah tobat nih, tobatan nasuha. Tapi pada saat nak keluar dari masjid, tanpa ada dompet. Banyak begini. Karena ada kesempatan, akhirnya terbabit kembali dalam kesalahan. Kadang-kadang kesalahan itu karena kesempatan. Sebenarnya tidak ada rencana. Mungkin juga anak remaja jalan naik bus, masya Allah, tabarakallah, boleh tiket terus duduk, mata ada ngantuk, tidur, udah tak boleh tahan-tahan. Sebab bus Etiza sudah tak ada lagi kan, yang jurusan Terengganu, Kedah Terengganu, namanya Etiza sudah tak ada lagi dah. Semalaman musik, laku, masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada hikmahnya juga, kalau tidak dia mengantuk. Jadi kata dia, nak dapat dosa sedikit kah atau nak mati kah? Misalnya. Maksudnya itu, kalau aku mengantuk kalian pada mati semuanya. Jadi pikir kata terlibat tak ada masalah lah. Penumpang berdosa sedikit daripada mati semuanya, lebih elok mereka berdosa. Nanti ada peluang untuk taubat-taubatan nasuha. Jadi masya Allah tabarakallah, sampai duduk beli tiket terus duduk berangkat pada pukul 11.30 malam menuju Terengganu, ngantuk sombong, baru saya terduduk tidur, tidak tahu urusan. Pukul 3 pagi itu bangun, ada bidadari di samping. Ini yang namanya kesempatan. Tak ada rencana, tak ada niat nak pegang orang, nak sentuh orang, tapi yang di samping itu pakaian telonde, nalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seksi sungguh, dia juga tertidur, bajunya yang sekeratan itu terbuka, tangan tak kemana merambah ke sana kemari, tak ada niat tapi kan ada peluang. Jadi peluang itu yang kadang-kadang yang membahayakan. Kalau pada waktu imannya tidak mampu untuk memperisai diri seseorang, dia akan terjerumus dalam lembah kemaksiatan dan kemungkaran. Waliyadzubillah. Kembali, jadi kalau dibiasakan insya Allah boleh sampai terbit matahari itu juga sampai terbenam dengan zikrullah jalla wa'ala, balasannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Nah, وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. riwayat tammah. Barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya paling tidak hari Ahad lah dengan hari Sabtu. Kalau kita tidak boleh tiap waktu. Barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang sunat isyraq atau sembahyang sunat duha 2 rakaat, kana lahu, maka pahalanya baginya seperti pahala melaksanakan haji dan umrah yang sempurna. Ini peluang yang diberikan kepada semua insan. Jadi tidak ada alasan kalau nanti pada hari kiamat ternyata dalam dokumennya, dalam hadisnya, dalam catatan hidupnya tidak ada pahala umrah, tidak ada pahala haji. Itu tidak jadi alasan, tidak ada yang beralasan. Kenapa? Sebab dengan peluang untuk kita mendapatkan pahala haji dan umrah itu bukan hanya kepada orang yang sehat, bukan hanya kepada orang yang mampu, bukan hanya kepada orang yang punya duit banyak, kepada sesiapapun. Justru dengan kita diberikan peluang mampu untuk mendapatkan pahala haji pada tiap hari. Lepas sembahyang subuh secara berjamaah duduk yazkurunallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ya tidak mesti di masjid, di rumah juga santai ambil tasbih. Tabarakallah. Kalau memang maka tidak boleh ditahan-tahan juga, buka TV sambil nonton sambil berzikir, la ilaha illallah. Tetapi yang berita subuh itulah
Kan ada TV subuh tuh yang tentang ulasan akhbar, berita apa segala macam. Bukan benda-benda yang akan mencemarkan. Sebab kalau seandainya benda-benda yang mengundang perhatian nanti terlepas tasbihnya justru tontonannya yang lekat. Nah, kita tuh cuma hanya sekedar untuk menjaga mata saja. Ya, jadi kalau memang sampai ke tahap itu sambil berpikir, mungkin sambil tengok akhbar kah, berita kah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, Allah, 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 Allah. Memang itu kali pertama aja. 2-3 hari mungkin seperti itu, paksakan. Dan kita harus boleh mengalahkan keinginan daripada mata, supaya mata kita itu termasuk dari mata-mata yang berjaga di jalan Allah Jalla wa Ala. Satu saja rumusannya, satu saja kuncinya, jangan kita turunkan sekehendak dia. Itu caranya. Jadi mungkin kemarin itu ada beberapa orang santri kan bercerita, ada di antaranya selalu ngantuk, kelentuk. Saya marahin dengan orang ramai, akhirnya hilang mengantuknya. Sampai sekarang katanya kalau pada waktu dia hadir kuliah tidak pernah mengantuk. Wah, berkat Quran yang sungguh hidup itu. Masya Allah, barakallah. Jadi kuncinya jangan diturunkan, lawan sekali, lawan. Tonton. Besok malam dia tak kacau kita lagi. Dia cari orang lain. Karena susah. Tuh jadi susah ditangguhkan, susah ditangguhkan. Jadi lebih aku saja yang mengawal. Akhirnya dia tarik mundur. Dia cari mangsa-mangsa yang lain yang kira-kira mudah untuk diganggu sama dia. Begitu malam tidur dalam keadaan berwudu, tantangannya luar biasa. Nak berkentor saja. Baru selesai wudu. Nak kencing, astagfirullahaladzim. Tadi sebelum berwudu tak ada nak kentut pun. Tapi setelah berwudu, kita geruk seperti itu. Maunya dia seperti apa? Mau jadi kita kentutkan, senyum dia, masya Allah, tabarakallah. Kalah katanya tumbang. Tak boleh melawan aku, lawan. Cuma nak kentut, tahan. Akhirnya ceret-ceret juga. Angin tak boleh tahan. Angin kalau ditahan dia masuk ke dalam kotoran. Kotoran tadi itu kalau pada waktu kita nak buang air langsung kita keluarkan, insyaallah aman. Oke. Tapi kalau kita tangguhkan gara-gara kena ceramah, gara-gara kena pengajian, sepatutnya kita dah lepas isya tadi itu buang air, tapi kita tangguhkan sampai pukul 11. Kita tak masuk angin, ada kompom akan jadi ceret-ceret. Menceret kenapa? Bukan kena penyakit, kena angin tadi itu, angin masuk ke sana kemari, angin nak keluar nih. Nah, kalau dia nak keluarkan, bagilah luar, dapat pahala. Kentut juga dapat pahala. Cuma niat untuk kesehatan, niat agar kita tajdid wudu. Tapi bukan di masjid. Nah, masjid kan baunya ganggu orang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa alasan? Kalau dalam catatan seseorang nanti pada hari kiamat ternyata tidak ada pahala haji. Kenapa tidak haji kata malaikat? Jadi malaikat nak buat haji lagu mana? Duit tak ada. Dapat visa pun tidak, sehat pun juga tidak. Kata malaikat tidak mesti awak pergi ke Makkah. Gimana caranya? Umroh di bulan haji sama dengan haji. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Itu juga masih 5.000, 6.000 ringgit. Masih banyak. Ada yang paling mudah sekali boleh mendapatkan pahala haji dan umrah pada tiap hari. Duduk berzikir dari salat subuh sampai terbit matahari, dan jangan lupa diakhiri jasanya dengan sembahyang 2 rakaat. Boleh dicoba dan juga boleh dipraktikkan. Ya sekali-sekala lah. Sekali-sekala sewaktu-waktu, kalau boleh tiap waktu alhamdulillah. Saya kalau di sini tak boleh tumbang terus. Biar mau macam mana? Sembahyang kadang-kadang balik dari masjid belum terbit lagi. Dikit cepat di masjid tak panjang mana. Tapi kalau di Bogor memang berhasil. Kenapa? Sebab sedikit kita panjang di situ. Saya yang marahin santri kalau tidak habis. Gak ada santri yang berani beranjak. Kalau kita marah-marah dengan santri, tak akan kita bercabut awam. Ya, walaupun tidak terlalu ikhlas, kenapa? Karena segan juga dengan belajar. Belajar boleh duduk sampai habis, tak akan dengan kita bercabut awal daripada mereka. Dan mereka tak ikhlas apa? Ikhlas 50%, alhamdulillah, daripada tak buat langsung. Nah, selanjutnya masih
bacaan selepas sembahyang. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر يقول من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. Nabi kita bersabda, kata baginda, aku mendengar Rasulullah bersabda, ala a'wad ni atas kepingan daripada mimbar. Ya, mimbar sederhana bentuknya. Jadi dengan papan memapannya disusul. Ya, yang kira-kira nanti kita boleh naik dan juga nanti kita boleh duduk. Aku mendengar atas kepingan daripada mimbar ini, beliau bersabda, barang siapa membaca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, selepas sembahyang fardu jangan tidak dibaca, bagi peluang kepada makmum untuk masuk surga. Itu imam yang bijak. Allah, barang siapa membaca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalang dia daripada surga selain daripada kematian. Artinya kalau seandainya hidup itu tanpa kematian, kita kompom dan pasti akan straight langsung masuk ke dalam surga dengan berkat ayat kursi. Pahala yang besar. Jadi kenapa imam-imam muda, kenapa tuan-tuan imam, kenapa teman-teman kita yang digaji ribuan dalam sebulannya tidak memberi peluang kepada makmum untuk mendapatkan surga yang semacam itu? Kenapa imam menzalimi mereka? Sebelum imam menzalimi makmum, imam menzalimi baginda. Sebab baginda memberikan tawaran istimewa untuk umat, ternyata imam elakkan kita daripada tawaran tersebut. Kenapa kita tidak hubungkan makmum dengan baginda Nabi? Kenapa kita jauhkan orang ramai daripada sunnah? Kenapa dengan kita jauhkan orang ramai daripada ridha Allah Jalla wa'ala? Jadi kita ingin jadi tali penghubung hamzatul wasal. Bagaimana dengan kita dapat menghubungkan makmum agar dengan mereka semuanya mempunyai tali penghubung kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Wasitanya kita, bahagia kita. Siapa yang tidak merasa seronok yang kalau pada waktu orang ramai mendapatkan tunjangan bantuan daripada kerajaan, masing-masing ada istana. Alhamdulillah, pada masa program di Putrajaya, kita naik kapal keliling Putrajaya kira-kira dalam 1 jam. Rupa-rupanya dibalik daripada bangunan yang indah dan cantik dan juga dengan desain yang luar biasa, itu untuk semua bangunan yang ada di seluruh dunia, Jermannya, UK-nya, Italinya, Prancisnya, itu ada malami bentuk corak bangunan yang ada di Putrajaya. Itu otak Dr. Mahathir. Ala kulli hal, ya mungkin oleh pakatan barisan, oleh pakatan mungkin dengan mereka tidak terlalu berkenan dengan beliau, tapi banyak jasa baik beliau untuk rakyat. Ya, kalau beliau dapat untung seperti apapun banyak keuntungannya, tapi rakyat juga dapat menikmati keindahan dan juga dapat menikmati suasana tertata rapi, kemas, elok, cantik, pemandangan depan cantik, samping cantik, tuh dengan masjid Sultan Mizan yang disebut dengan masjid besi. Duitnya pun juga 400 juta, besi juga. Masya Allah, tabarakallah, tasik, buatan muka samping, ngamping, muka belakang, semuanya cantik dan indah dan bagus. Jadi pada masa di sana jalan tengok, Masya Allah, tabarakallah, rupanya rumah di sana tak mahal mana. Kita juga boleh beli kalau kita ada duitnya. Betul. Katanya tuh Haji, si guide kami itu, rumah sekitar yang hak kerajaan yang hak lama tuh, itu dalam 400-an barang itu, sekarang harganya dalam 900-an. Villa dia tujuh, villa-villa yang ada tepi pantai Petitasi itu ada harganya 1.3, 1.2. Yang semacam itu di Bukit Jeluntung pun harganya semacam itu juga. Tapi orang malas tinggal di situ. Itu satu, bebas minuman. Itu kan, tak ada minuman keras, tak ada. Panggung wayang tak ada, karaoke tak ada, hiburan tak ada, untuk ketenangan. Jadi kalau ada cadangan, kalau ada duit kesimpan banyak 3, 4, 5, 6 juta, elok beli rumah di sana saja. Insya Allah pun harganya 2, 3, 4 juta juga, jalan juta, 5, 6 juta rumah di situ. Satu banglo, rumah teres saja sekarang sini pun udah 300, 350-an.
Shah Alam dah setengah juta ke atas, rumah banglo dah jutaan ke atas. Bukit Jelentong, yang murah tuh Bukit Beruntung ya. Nah, kalau Jelentong dan mahal, nah, sedikit bedanya. Kalau Beruntung, nah untung kita. Tapi kalau Jelentong, bengkak kita. Kita akan itu di situ. Shah Alam mahal, USG mahal, Jalan Duta mahal, Putrajaya, masya Allah, tabarakallah, pemandangan semuanya indah dan cantik. Kira-kira siapa yang tidak komplain kalau pada saat kita berpeluang untuk mendapatkan satu buah banglo indah cantik di Putrajaya? Itu kita akan komplain dengan imam kita kah, anggota dewan atau juga wakil rakyat kita kah, karena tidak menginformasikan kepada kita. Komplain habis-habisan. Orang pada dapat rumah di Putrajaya. Ini lebih daripada Putrajaya, tempat di dalam surga, namanya Al-Jannatu, surga yang abadi. Kepada siapa Allah bagikan? Kepada orang yang beramal, baca ayat kursi selepas sembahyang. Makmum ni ikut imam, imam bercabut, makmum bercabut, imam balik tangan, makmum juga ikut balik tangan. Rabbana tidak betul Allahumma ya dafi'al bala wa niqam apa yudil fa'al bala wal waba wal ba'sa wal fahsya ma dhahara minhu batan. Maka makmum, imam balik tangan, makmum juga belakang ikut balik tangan sampai kepada kursi Qadir. Imam balik kembali, makmum juga balik kembali. Imam baca Al-Fatihah, kita pun juga belakang ikut baca Fatihah, berdoa lagi, kita aminkan lagi. Makmum selalunya ikut imam. Jadi itu tanggung jawab imam. Apakah makmum ini nak diselamatkan? Apakah makmum ini nak diberikan peluang untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan keampunan dosa? Jawabannya itu atas kebijakan daripada imam yang mengimami kita. Qala wa man qara'aha, dan barang siapa membacanya pada saat dia akan tidur, ya'khudhu madja'ahu, Allah akan amankan rumahnya, rumah tetangganya, rumah yang ada di sekelilingnya daripada segala gangguan. Baca ayat kursi sebelum tidur, baca kursi selepas sembahyang 5 waktu. Dan ini pada bulan yang lalu kami dengan kawan-kawan di Dewan Masjid Al-Khairiyah Gombak itu dalam sebuah hadis musalsal diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Kata beliau, sejak aku mendengar hadis itu diriwayatkan dan setelah nanti kita menceritakan tentang fadilatnya, sejak dari